Oke, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, anak-anak semuanya. Di sini Pak Rizka mau menjelaskan terkait dengan materi hukum Kirchhoff dan nanti sampai di bagian tegangan jepit. Tolong ini dipahami ya, karena ini merupakan materi penting yang belum terlalu banyak saya sampaikan di kelas. Maka coba kalian pahami, diulang-ulang videonya, eh, nanti dibuat latihan soal seperti itu. Itu ya. Nah, untuk mendukung video saya, silahkan bisa like, subscribe, gitu ya. Lalu bagikan juga, itu juga boleh. Oke, langsung saja saya share. Oke, di sini kita langsung ke hukum Kirchhoff, gitu ya. Ini yang pertama yang kita perlu pahami adalah tentang hukum Kirchhoff. Nah, ini hukum hukum Kirchhoff ini yang dibahas adalah tentang arus listrik. Tolong diingat, arus listrik itu adalah arus yang selalu mengalir pada rangkaian listrik, begitu ya. Jadi selalu mengalir di rangkaian listrik itu dia eh, merupakan arus listrik, gitu ya. Nah, di rangkaian yang ada di kehidupan kita, rangkaian listrik itu kan ada yang seri, ada yang paralel, ada yang campuran, begitu ya. Maka harus kita pahami bagaimana pembagian arusnya pada tiap-tiap rangkaian, begitu. Nah, pada hukum Kirchhoff ini ada suatu pernyataan begitu ya. Ada suatu pernyataan. Pernyataannya adalah seperti ini. Ya, ini saya geser dulu. Untuk pernyataannya itu adalah jumlah kuat arus. Ya, arus listrik itu kan punya simbol I ya. Simbolnya I gitu ya. I dengan satuannya ampere begitu. Nah, di sini untuk hukum Kirchhoff itu punya pernyataan yaitu jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Masuk dan keluar itu maksudnya bagaimana? Masuk ke dalam sebuah rangkaian atau masuk ke dalam percabangan dan keluar dari percabangan itu jumlahnya harus sama. Tidak boleh berbeda. Saya kasih contoh nih. Ada yang contoh yang pertama nih. Contoh yang pertama. Di sini ada beberapa cabang gitu ya, beberapa cabang pada istilahnya pada satu cabang gitu ya, maksudnya satu titik percabangan ini ada beberapa arus yang masuk gitu ya. Arus yang masuk mana? Menunjukkannya ini yang warna biru. Ya, ini kan tanda panahnya itu kan masuk ke dalam satu titik. Ini artinya ini adalah I masuk. Maka I masuk yang dimaksud di sini memang bagaimana? Ya I1 sama I2 ini adalah I masuk. Padahal di sini pernyataannya adalah jumlah I masuk. Ya maka di sini I1 ditambah I2. Karena ini masuk, arahnya masuk, masuk ke mana? Masuk ke satu titik percabangan ini, maka dia termasuk jumlah I masuk. Sama dengan, itu ya, nilainya sama dengan I keluar. I keluar yang mana? Yang merah ini. Ini kan arahnya keluar semua ya. Nah ini, ada tiga cabang, yaitu I3, I4, I5. Maka di sini jumlah I keluarnya juga harus sama, yaitu I3 ditambah I4 ditambah I5. Kan begitu. Ya, I1 ditambah I2 sama dengan I3 ditambah I4 ditambah I5. Ini menunjukkan bahwa hukum Kirchhoff itu berlaku. Gitu ya. Oke, kita contohkan di soal nomor 2. Pernyataan nomor 2 nih. Perhatikan. Pernyataannya tetap sama, yaitu ya I masuk sama dengan oke, gitu ya. I masuk, IM sama dengan jumlah I keluar. Gitu ya. Sekarang kita lihat, I masuknya mana? I masuknya itu I1 sama I5. Tandanya apa? Ini arahnya ke satu titik. Titik mana? Ke titik P. Kan begitu. Gitu ya, ke titik P. Kemudian, saya tambah ya, I4 itu juga keluar ya. Maka di sini I masuknya itu yang mana? Berarti I1 ditambah I3. Kan begitu. Sama dengan I keluarnya mana? I2 sama I4. Gitu ya.
I2 ditambah I4. Kan begitu. Maka kita lihat nih di sini I masuknya itu adalah 2, I1-nya 2 ditambah I3-nya 5 sama dengan I2-nya I2-nya itu 4 ditambah I4. I4 kan belum diketahui. Maka dari sini bisa kita ketahui, oh ternyata jumlahnya ini harus sama. Kan begitu. Ini ya, kita turunkan ke sini karena tempatnya nggak cukup. 5 ditambah 2 ditambah 5 itu hasilnya 7 sama dengan 4 ditambah I4. Maka I4 berapa? Tinggal dikurangi 7 dikurangi 4 yaitu 3 ampere. Maka I yang mengalir di sini itu sebesar 3 ampere. Nah, begitu. Jadi tinggal tinggal digeser aja ya, tinggal diketahui mana mana masuk, mana keluar. Yang penting kuncinya itu adalah ketika menentukan pada satu titik saja nih. Satu titik di sini. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, nih contoh berikutnya. Kita lihat di sini untuk yang contoh yang ketiga, ya. Contoh yang ketiga di situ ada satu titik di sini, titiknya titik A. Ada beberapa I masuk, ada yang keluar. Kita lihat. Yang I masuk yang mana? Ini ya, ini arahnya masuk. Ini arahnya juga masuk. Yang ini juga arahnya masuk. Yang keluar mana? Oke, yang keluar ini. Ini tandanya keluar, ini juga keluar. Maka sudah bisa kita ketahui jumlah dari I masuk, jumlah dari I masuk itu sama dengan jumlah dari I keluar. I masuknya mana? Ya berarti I1 ditambah I2 ditambah I3 sama dengan gitu ya. Kan itu I2, I1, I2, I3 ya. Kemudian ditambah I6 ditambah I5. Karena yang keluar itu kan I6 sama I5. Begitu. Nah, sekarang kita masukkan I1-nya 3 ampere. Ditambah I2-nya 2,5 ampere. Ditambah I3. Nah, itu yang belum diketahui sama dengan I6. I6-nya 5 ampere. Ya. Ini I3 ya. I3. Ini I6-nya itu 5 ampere. Ditambah I5-nya 7,5. Nah, sekarang kita lihat aja ini di sini. Yang bisa kita jumlah, kita jumlahkan. Ini bisa kita jumlah ya. Berarti ini 5,5 ditambah I3 sama dengan 5 ditambah 7,5 berarti 12,5. Nah, hasilnya berapa? Ya, berarti ya tinggal kita carikan aja. I3 sama dengan 12,5 dikurangi 5,5. Hasilnya berapa? Hasilnya 7 ampere. Maka di situ bisa kita ketahui bahwa I3 ini besarnya adalah 7 ampere. Nah, seperti itu. Kan tinggal tinggal dijumlah sama dikurangi saja ya. Kan gampang. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke sebuah rangkaian seperti ini. Kalau pada rangkaian seperti ini bagaimana? Kuncinya adalah tentukan titik percabangan. Gitu ya. Kalau ini tadi hanya satu titik percabangannya. Kita lihat di rangkaian yang berikutnya nih, nomor 4 ini ya. Contoh nomor 4. Ini ada titiknya. Satu. Kita lihat lagi di sini ada titik lagi. Oh, berarti ada dua titik. Titik pertama, ada titik kedua. Gitu ya. Titik pertama dan titik kedua itu punya apa ya istilahnya? Oke, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk yang satu ini ya, kita lihat.
Kan kita harus mengetahui mana yang masuk, mana yang keluar kan begitu. Maka kita ketahui, oh ini masuknya yang mana? Ini masuk. Kenapa kok masuk? Ini kan arahnya ke satu titik ya, ke percabangan ini, percabangan pertama. Berarti di situ jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. I masuknya berapa? Yaitu hanya 3 ampere aja. Kan begitu. I keluarnya berapa? Ini terdapat 3 cabang kan begitu. Ada I2, I3 sama I4. Ya berarti ya I2-nya itu berarti 1 ditambah I3. I3 yang ditanyakan ditambah I4-nya 0,5 kan begitu. Ya, 0,5. Nah, sekarang yang bisa kita jumlahkan. Jadi ini 3 sama dengan 1 sama 0,5 ditambah 1,5 ditambah I3. Itu ya. I3 berapa? Ya tinggal kita kurangkan aja. 3 dikurangi 1,5. Maka hasilnya I3 itu adalah 1,5 ampere. Nah, berarti di sini 1,5 ampere. Nah, begitu. Temukan. Nah, sekarang berikutnya bagaimana? Untuk seterusnya, kita lihat titik yang kedua. Yang ini. Ini ya. Titik yang kedua ini. Titik yang kedua itu bagaimana? Ya sama persamaannya. Jumlah kuat arus yang masuk sama dengan jumlah kuat arus yang keluar. Kan begitu. Jumlah yang masuk mana ke titik yang kedua itu kan yang masuk ada 3 ya. Ada 3 pertambangan. Ada I2, I3, sama I4. Nah, berarti ini I2 ditambah I3 ditambah I4 sama dengan I keluarnya cuma 1. Yang ini tok. Ya berarti ini I5 kan begitu. Nah, kita lihat yang belum ada nilainya adalah I5. Maka I2 itu ada 1 ditambah I3 1,5 ditambah I4-nya 0,5 sama dengan I5. Berarti I5 berapa? Kita jumlahkan semuanya ini, kita jumlahkan. Berarti hasilnya 3 ampere. Gitu ya. Nah, itu jumlahnya sama dengan I5, yaitu I5-nya adalah 3 ampere. Nah, sekarang bisa kita ketahui antara yang masuk ini ya, antara yang masuk I1 dengan I5 ini yang keluar itu nilainya sama. Gitu ya. Nilainya sama yaitu 3 ampere. Begitu deh. Oke ya, bisa lah. Saya yakin kalian bisa. Dipahami pelan-pelan gitu ya. Oke, berikutnya ada contoh lagi nih. Nah, ini mungkin agak banyak nih percabangannya. Kita tentukan. Kuncinya adalah menentukan titik percabangannya ada di mana, ada berapa saja kan begitu. Sekarang kita tentukan. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 percabangan. Ya, ada 4 titik percabangan yang nanti bisa kita telusuri. Oh, ini nilainya berapa? Itu yang mana I masuk, mana I keluar kan begitu. Nah, sekarang kita lihat yang dari mulai yang titik pertama, yang A. Nah, ini masuknya sudah jelas, cuma 1 yaitu 20 ampere. Kemudian kita arahkan dari sini dari titik A itu ternyata ada yang keluar, yaitu I2 sama I1. Nilainya semuanya belum ada. Kalau belum ada, kita lewati dulu. Ini caranya kita lewati dulu. Nah, sekarang kita lihat. Nih, ke sini ya. Kita masuk ke titik yang B. Tadi belum kita selesaikan, kita masuk ke yang B dulu. Yang B ini masuk ke titik B, yang masuk itu I mana? Ya, ini hanya I1 ini, ya kan? Hanya satu cabang yang ke arah B ini. Keluarnya mana? Keluarnya I4 sama I3. Nah, ini bisa ini kita tentukan nih. Karena nilainya antara I4 sama I3 ada, yaitu 6 ampere sama 8 ampere. Ini keluarnya. Masuknya yang mana? Masuknya kan dari sini nih. Ya, I1. Maka kan berarti untuk menentukan I1 itu kan sama dengan jumlah dari I4 ditambah dengan I3 kan begitu. Berarti berapa? I4-nya 8 ampere ditambah 6 ampere. Berarti I1 berapa? Ya kita lihat aja nih, kita hitung. Berarti 14 kan begitu. Iya, berarti ketemu nih I1 sebesar 14 ampere. Nah, sekarang bisa kita tentukan I2-nya.
Kalau di sini I1 sudah ketemu 14 ampere, berarti I2-nya bisa kita ketahui. Dari mana? Nah, I masuknya itu kan I. Sama dengan I masuk ini. Ini kan I masuk, I keluarnya mana? I1 ditambah I2. Kan begitu. I1-nya 20, I1-nya sudah ketemu 14 ditambah I2. Maka I2 berapa? Ya tinggal kurangkan aja. 20 dikurangi 14. Hasilnya 6 ampere. Ketemu berarti I2 ini sebesar 6 ampere. Nah, begitu. Oke ya, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian C, ke titik C. Titik C ini ada dua percabangan yang masuk, yaitu 6 ampere sama 8 ampere. Gabung ke sini, kan begitu. Ya sudah, untuk menentukan I5, kan penggabungan dari I2 sama I4. Ya sudah, berarti ini kita tambahkan. I4, I2 ditambah I4. I2-nya berapa? 6 ditambah 8. Berapa ini? 14. Ketemu. Berarti I5 itu dia nilainya adalah 14. Nah, sekarang kita masuk ke titik D. Ke titik D itu bagaimana? Nah, jumlah I masuk sama dengan jumlah I keluar. Kan begitu. Sama caranya. I masuknya mana? Yang masuk ke titik D itu I5 sama I3. Masukkan I5 ditambah I3 sama dengan keluarnya hanya satu, I6. Kan begitu. I5-nya berapa? I5-nya kan udah ketemu nih. Ini kan masukkan 14 ditambah I3-nya 6 ampere. Berarti I6 berapa? 20. Ketemu. Akhirnya ketemu semua. Nilainya setiap apa namanya percabangan arusnya sudah ketemu semua. Gitu ya. Oke. Nah, itu yang berhubungan dengan hukum Kirchhoff. Jadi kalau menentukan hukum Kirchhoff itu antara jumlah arus yang masuk dengan jumlah arus keluar itu harus kata kuncinya ya untuk menentukan mengetahui tiap arus yang mengalir di tiap-tiap titik itu tentukan titik percabangannya di mana saja gitu. Itu penting. Gitu ya. Kalau masih belum paham, silahkan tanya Jabri Pak Rizka. Oke ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke hambatan. Gitu ya. Hambatan itu sudah sering saya sampaikan. Hambatan itu ada 3 rangkaian. Gitu ya, ada 3 rangkaian. Yang pertama, itu ada rangkaian yang ini ya. Ada rangkaian yang disebut dengan rangkaian seri. Seri itu disusunnya seperti ini. Dijejer, disambung-sambung gitu ya. Disambung kemudian dalam satu baris gitu ya. Kemudian yang ini adalah paralel. Paralel itu dia eh, ada percabangannya. Ya ini ada percabangannya. Kuncinya itu ada percabangan. Kalau ada percabangan seperti ini, berarti itu adalah paralel. Gitu ya. Kalau yang di atas, yang seri itu kan nggak ada cabangnya. Ya lurus saja kayak gitu. Ya. Kemudian yang terakhir itu adalah campuran, rangkaian campuran. Kalau yang dimaksud campuran itu bagaimana? Ada paralelnya, ada percabangannya ini, ada yang disusun seri, kan begitu. Gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui nilai hambatan pun juga berbeda. Perhatikan, hambatan itu simbolnya R, gitu ya. Oke, saya tuliskan di bawah dulu. Pada hambatan, hambatan itu memiliki simbol R, gitu ya. R itu satuannya ohm, bentuknya kayak gini. Nah, ini tulisannya ohm. Nah, hambatan itu ada dua, ya kan? Tadi ya, hambatan ada dua, seri sama paralel. Nah, pada hambatan seri itu bisa dicari hambatan penggantinya, yaitu ada RS, itu adalah pengganti seri, ada S-nya itu adalah pengganti seri. Kemudian yang kedua, RP, yaitu pengganti paralel. Ada P-nya, P-nya itu pengganti paralel. Paralel ya, RS dan RP. Nah, sekarang kita masuk ke atas. Pada soal nomor 1 ini ya,
Nah, di sini kan sudah ada nilainya ini. Setiap hambatan. Ada 3 hambatan yang disusun secara seri. Kalau disusun seri, maka tinggal kita jumlahkan saja. Ya, berarti untuk menentukan seri, nah ini RS-nya, berarti R1 ditambah R2 ditambah R3. Masukkan aja. R1-nya 10, ditambah R2-nya 5, ditambah R3-nya 15. Hasilnya berapa? 30 ohm. Beres. Ketemu. Maka tinggal kita jumlahkan saja beres. Gitu ya. Itu kalau susunannya seri. Nah, kalau susunan paralel bagaimana untuk mencari hambatan penggantinya? Nah, untuk mencari hambatan pengganti pada hambatan paralel, ini ya, RP-nya itu berapa? Ini kan begitu ya. Nah, maka itu menggunakan persamaan pecahan. Bagaimana caranya? Yaitu 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi ya karena ada 3 ampere di situ, maka cara menentukannya juga berbeda. Maka kita masukkan 1/R1-nya 2 ditambah 1/R2-nya itu 4 ditambah 1/3-nya 6. Nah, kalau pada pecahan seperti ini bagaimana caranya? Untuk menentukan R, untuk menjumlahkannya ini, ya kan? Caranya bagaimana? Samakan penyebutnya. Dari ketiga ini, penyebut yang sama itu adalah 12. 2 biar jadi 12 kali 6, maka atas kalikan 6. Gitu ya, berarti 1 kali 6, 6. Ditambah 4 jadi 12 kalikan 3, berarti 4 kali 3. Berarti ini 1 kali 3. Ditambah 6 biar jadi 12 kali 2, maka atas juga kalikan 2. Ketemu deh hasilnya. 1/RP sama dengan 6 tambah 3, 9. 9 tambah 2, berarti 11. 11/12. Nah, untuk menentukan RP-nya bagaimana? Ini dibalik 12/11. Berapa nilainya? 12 dibagi 11. Oke, kita hitung. 12 dibagi 11. Oke, 1,09. Maka nilainya 1,09 ohm. Nah, seperti itu. Begitu ya. Jadi untuk menentukan pada hambatan paralel itu caranya begitu ya. Dibuat pecahan, kemudian disamakan penyebutnya, baru dijumlahkan. Nanti kalau sudah ketemu, ya berarti ini kita. Kemudian kita dibalik. Tuh, maka nilai hambatannya ini itu adalah 1,09 ohm. Nah, itu kalau paralel. Nah, yang campuran bagaimana? Nah, yang campuran seperti ini, ya, untuk hambatan campuran, kita lihat. Karena di sini ada paralel dan seri, maka kita lihat di sini yang bisa kita cari adalah hambatan paralelnya dulu. Nih, kita cari paralelnya. Berarti kalau ini kita cari paralel, caranya itu adalah 1/RP sama dengan 1/2 ohm ditambah 1/6 ohm. 2 itu mana? Ini kan nilai R2-nya 2 ohm. Yang ini nilainya 6 ohm. Nah, berarti kita carikan seperti itu. Samakan penyebutnya jadi 6. Dia jadi 6. 2 kali 3 dia jadi 6 ya kan? Berarti atas kalian 3 ditambah 1. Gitu. Maka hasilnya adalah 4/6. Maka untuk menentukan RP-nya itu dibalik, yaitu 6/4. Oke, 6/4 berapa? 6 bagi 4. 1,5. 1,5 ohm. Nah, seperti itu. Berarti ini sudah ada hambatan penggantinya. Maka kalau kalau mau saya ganti gambarnya ini ya, saya ganti jadi seperti ini. Gitu ya. Yang ini adalah R1 yaitu 4 ohm. Yang ini ya yang kedua ini dia hambatan pengganti RP. Kan paralel ya 1,5. Nah, antara R1 ini dengan RP-nya ini itu susunannya ini tersusun seri. Maka kita cari RS-nya, R totalnya yaitu R1 ditambah RP.
R1-nya berapa? 4 ditambah 1,5. Maka jawabannya adalah 5,5 ohm. Ketemu hambatan totalnya sebesar 5,5 ohm. Seperti itu. Jelas ya semuanya? Itu kalau berhubungan dengan hambatan. Jadi yang penting kalian tentukan dulu mana itu paralel, mana seri. Seperti itu. Oke ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang antara hambatan dengan kuat arus tadi kita jadikan satu dengan tegangannya. Karena dalam satu rangkaian listrik, gitu ya, dalam satu rangkaian listrik itu memiliki tiga komponen, selalu tiga komponen. Apa saja nih? Sudah sering saya sampaikan kalian di kelas, gitu ya. Tiga komponen itu apa saja? Yaitu kuat arus I, kemudian ada tegangan simbolnya V, dan R adalah hambatan. Tiga-tiganya ini tidak bisa terpisahkan. Gitu ya. Maka dengan adanya tiga-tiga terpisahkan, maka muncullah sebuah persamaan. V sama dengan I kali R. Ini persamaannya. Gitu ya. Dalam satu rangkaian itu pasti ada tiga komponen itu, yaitu P sama dengan I kali R. Gitu. Nah, maka kita tentukan dulu yang ini. Untuk soal yang pertama nih, gitu ya. R-nya sudah ada semua, V-nya sudah ada, yang belum ada I-nya. Maka soalnya adalah tentukan nilai I ini berapa. Ininya begitu. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini berapa, kan begitu. Maka kita cari menggunakan V sama dengan I kali R. Kalau yang ditanya I, maka kita konversi, yaitu I sama dengan V per R. Itu. Jadi ya, V per R itu konversinya. V-nya berapa? V-nya sudah ada nih di sini. Nilainya 10. Dibagi R-nya sekarang. Nah, sekarang kita lihat R-nya itu kan ada R1, ada R2, ada R3. Dan susunannya berbeda, ini campuran. Maka yang R2 dan R3 kita cari hambatan penggantinya dulu. Caranya bagaimana? 1 per RP sama dengan 1 per 9 ditambah 1 per 6. Itu samakan penyebutnya jadi 18. Gitu ya. 9 kali 18 itu kan kali 2, maka atas kali 2. Ditambah 6 biar jadi 6, 18 kali 3, maka ini kali 3. Nilainya menjadi 5 per 18. RP-nya berapa? Dibalik 18 per 5. Berapa ya? 18 per 5. 3,6. 3,6 ohm. Nah, begitu. Ketemu nih 3,6 ohm. Ini hambatan penggantinya itu sebesar 3,6 ohm. Kemudian hambatan pengganti ini susunannya seri dengan ini. Maka bisa kita cari R totalnya, RS-nya yaitu 1 ditambah RS-nya ini ya, RS-nya 1 ditambah 3,6 yaitu 4,6 ohm. Gitu ya. Ketemu nih hambatan totalnya sebesar 4,6 ohm. Nah, sekarang kita masukkan ke sini hambatannya. Itu 4,6 ohm. 4,6 ohm. Gitu. Nah, Pak, kok bagi menggunakan ada binaan desimalnya ini susah. Caranya gimana? Oke, gampang. Karena ada desimal, di sini ada satu angka di belakang koma, hilangkan komanya. Caranya bagaimana? Kalau di sini ada satu angka di belakang koma, itu kalikan 10. Kalau bawah kali 10, atas ya sama-sama kalikan 10. Maka 10 kali 10, yang atas 100 dibagi, ini hilang komanya. Maka dibagi 4, 6. Kan lebih mudah ya. 100 dibagi 4,6. Dibagi 46, sorry. Dibagi 46. Maka nilainya adalah 2,17 ampere. Maka nilainya di sini itu sebesar 2,17 ampere. Begitu deh. Gitu ya. Oke. Itu kalau pada suatu rangkaian gitu ya. Nah, sekarang kita kita cari rangkaian yang lain. Di bawahnya sudah ada contohnya.
Dan kalian mantap. Ini ya. Ini contoh yang kedua pada sebuah rangkaian nih. Kalau ini tadi, yang pertama tadi, dia susunan campurannya begini. Ya, paralelnya yang di tengah. Itu ya. Nah, kalau yang nomor dua, itu yang diketahui adalah hambatan sama kuat arus. Yang belum ada apa? P-nya. Berarti nanti persamaannya akan menjadi seperti ini. P sama dengan I kali R. Kan begitu ya. Karena yang ditanya V, maka persamaannya P sama dengan I kali R. Ini I-nya. I-nya sudah ada, yaitu 2 ampere kali R-nya berapa. Nah, ini kita cari dulu hambatannya. Nah, sekarang kita lihat. R-nya ini ada 3 hambatan, tetapi ada rangkaiannya berbeda dengan yang di atas tadi. Ini sama ini susunannya seri. Kalau seri tinggal kita jumlah. Ini nilainya berapa? 16 tambah 8. Nilainya adalah 24 ohm. Jadi kita selesaikan yang seri dulu. Nah, 24 ohm itu dengan 6 ohm itu susunannya paralel. Maka kita cari hambatan paralelnya, yaitu 1/RP sama dengan 1/24 ditambah 1/6. Gitu ya. Kita samakan penyebutnya 24. Nah, ini 1 ya. Karena 24 jadi 24 kan kalikan 1 ditambah 6 kali berapa biar jadi 24 kali 4 ya. Maka ini kalikan 4. Maka nilainya adalah 5/24. Maka RP-nya berapa? Dibalik. Itu ya. Berarti 24 dibagi 5. Berapa ya? 24 bagi 5. Nilainya adalah 4,8 ohm. Ketemu 4,8 ohm. Seperti itu. Nah, R-nya sudah ketemu, kita masukkan ke sini, yaitu 4,8 ohm. 2 kali 4,8 berapa? Yaitu nilainya adalah 9,6 volt. Maka V yang ada di sini itu nilainya 9,6 volt. Begitu. Ya, jadi tentukan sesuai rangkaiannya dulu. Seperti itu ya. Oke, oke, oke. Harus bisa kalian. Oke. Selanjutnya. Nah, sekarang pada rangkaian ini. Sekarang ya, ini pada rangkaian ini. Ini istilahnya namanya, apa ya istilahnya namanya ini tegangan speed. Ini ya, ada tegangan speednya. Kok ada tegangan speed itu yang bagaimana sih? Yang ada tandanya kayak gini nih. Berarti ini 24 volt ini. Ini namanya tegangan speed. Nah, pada tegangan speed, gitu ya, pada tegangan speed itu em, punya persamaan lain untuk menentukan kuat arus, yaitu I sama dengan epsilon dibagi R besar ditambah R kecil. Oke, ditambah R kecil. R kecil itu apa? R kecil itu adalah hambatan dalam. R kecil itu adalah hambatan dalam. Hambatan dalam itu yang mana? Yang ini. Ini adalah hambatan dalam. Itu ya. Kalau hambatan luar yang mana? Yang R besar ini hambatan luar. Nah, ini. Yang ini adalah hambatan luar. Gitu. Gitu ya. Nah, untuk menentukan hambatan luar, hambatan dalam ini, ya dari rangkaian ini sudah bisa kita ketahui ya. Nah, sekarang untuk menentukan kuat arus, caranya bagaimana? Ya, epsilon ini kita masukkan ya. Epsilonnya di situ sudah ketemu 24. Dibagi R besarnya. Nah, di sini ada 3 hambatan yang disusun secara, nah ini, susunannya seri semua. Kalau seri berarti untuk menentukan RS-nya ya tinggal kita jumlah. R1 ditambah R2 ditambah R3. Masukkan 2 ditambah 3 ditambah 4. Berapa nih nilainya?
9 ohm. Temu 9 ohm. Nah, sekarang kita masukkan R besarnya di situ 9 ohm ditambah R kecilnya 1 ohm. 24 dibagi 10. Berapa ini? 2,4 ampere. Jadi arus yang mengalir pada rangkaian ini itu sebesar 2,4 ampere yang ini jawabannya. Itu ya. Dan tolong diingat, biasanya pada rangkaian pada tegangan jepit itu ada tandanya ini, epsilon. Ya, ada epsilon. Biasanya epsilon kemudian di belakangnya itu tergabung hambatan dalam. Seperti itu. Oke ya, anak-anakku semua, saya yakin kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Semoga bisa membantu. Ya, salam.